Pada video ini kami akan melakukan implementasi sistem otomatis pembacaan meter PDAM berbasis PIV. Awalnya, gambar meteran PDAM disimpan di memori internal ESP32 menggunakan SPIF. Kemudian, ketika tombol ditekan, ESP32 akan mengambil gambar yang telah disimpan dari SPIF, lalu membacanya sebagai data biner. Lalu, data gambar tersebut diubah menjadi teks dalam format base64 menggunakan fungsi encode dari library base64. Setelah diubah ke format base64, teks tersebut dikirim ke topik tertentu pada broker MQTT. Kelompok kami yaitu menggunakan Telunesa PDAM B10. Lalu Google Colab yang telah dilengkapi dengan AI dari RoboFlow melakukan subscribe pada topik yang sama. Google Colab menerima teks base64 dari broker MQTT setelah ESP32 mempublikasikan pesan. Di Google Colab, teks base64 tersebut didekode kembali menjadi gambar. Lalu, gambar tersebut kemudian diolah oleh AI RoboFlow untuk mendeteksi dan membaca angka pada meteran PDAM. Setelah angka pada meteran berhasil dibaca, hasil deteksi angka tersebut dikirim kembali ke broker MQTT dengan mempublikasikan pesan ke topik balasan yang sesuai. Kelompok kami yaitu menggunakan Telunesa PDAM B10 Reply. ESP32 yang juga telah subscribe ke topik balasan menerima hasil bacaan angka dari meteran PDAM. Lalu terakhir, hasil pembacaan angka tersebut ditampilkan pada serial monitor atau pada layar OLED yang terhubung ke ESP32. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ESP32 dan button. Pertama, pemasangan button. Untuk button tidak menggunakan resistor, jadi nanti ada modifikasi coding bahwa button menggunakan input pull up. Untuk kaki kita pasangkan pada GND dan pin 13. Library yang digunakan. Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan microcontroller ke jaringan Wi-Fi menggunakan SPIF atau SPI Flash File System untuk menyimpan file di memori internal ESP32. PubSub Client mengelola koneksi MQTT yang merupakan protokol untuk pengiriman pesan antar perangkat IoT. Base64 digunakan untuk mengubah data biner menjadi format teks. Base64 pin tombol. Tombol terhubung ke pin G13. Tombol ini digunakan untuk memicu pengiriman data gambar. Koneksi Wi-Fi, SSID dan password mendefinisikan nama Wi-Fi dan kata sandi untuk terhubung. Konfigurasi MQTT. Broker MQTT menggunakan Telkom IoT sebagai broker MQTT untuk pengiriman data. Data akan dikirim ke topik yang telah ditentukan. Di sini topiknya yaitu Telunesa PDAM B10 dan balasan diterima di topik Telunesa PDAM B10 Reply. Koneksi MQTT. Jika koneksi MQTT terputus, fungsi ini akan mencoba untuk menghubungkan kembali. SPIF Open membuka file gambar yang disimpan dengan nama pdam.jpg. Base64 encoding dan publikasi MQTT. Setelah file gambar dibaca, data biner akan di-encode ke format base64. Client Publish mengirim data gambar yang sudah di-encode ke topik MQTT. Callback MQTT akan menangani data yang diterima dari topik yang disubscribe. Setiap kali ada pesan masuk, fungsi ini akan menampilkan pesan yang diterima di serial monitor. Nah, ESP-nya sudah siap. Kita play untuk codingan Python yang ada di Google Colab. Nah, sudah berjalan. MQTT terhubung, lalu kita klik tombol, maka akan ada data masuk, yaitu data foto
Kemudian foto tersebut akan dibaca oleh RoboFlow untuk angkanya. Kita klik lagi tombolnya, maka akan kekirim lagi, dan pada serial monitor juga akan kekirim untuk nilai hasil bacanya. Pada percobaan ini kita telah berhasil melakukan pengiriman data gambar dari penyimpanan internal ESP32 menggunakan sistem file SPIF ke Google Colab dengan bantuan broker MQTT. Proses pengiriman dilakukan dengan mengonversi gambar menjadi format base64, kemudian dipublikasikan ke topik yang dituju. Di sisi Google Colab, data gambar didekode kembali menjadi gambar dan diolah oleh AI dari RoboFlow untuk mendeteksi angka pada meteran PDAM. Namun, hasil pembacaan angka pada meteran oleh AI tidak sepenuhnya akurat. Hasil deteksi angka yang terbaca adalah 557,157, sedangkan nilai yang sebenarnya pada gambar meteran adalah 551,737. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesalahan kecil dalam proses pendeteksi oleh AI yang dipengaruhi oleh kualitas gambar. Kemungkinan gambar kami yang ngeblur.